Asma. Asma. Oke. Jadi supporter bisa kena asma. Kebetulan tetangga sebelah main sama klub di luar Liga kota. 1. Kita samperin. Karena dia ngatain kita berada di kandang, kita datangin di sana. Saya Deddy Swastika dan saya ingin memperkenalkan kepada kalian berandalan-berandalan di tribun manapun mereka berada untuk membuktikan kepada kalian bahwa berandalan-berandalan seperti mereka tetap berakal, tidak ada omong kosong, tidak ada drama, tidak ada skenario. Salam supporter Indonesia. Lagi di Indonesia Football Factory yang di episode kali ini kita ingin membahas tentang salah satu komunitas di bawah naungan Baja Musti pendukung setia PSM di Jakarta. Untuk episode kali ini kita ingin mempertanyakan tentang komunitas ini dibangun tahun berapa, visi misinya apa, tentang rivalitas. Dan kita ingin menanyakan lebih dalam lagi tentang rivalitas yang terpenuh tentang rivalitas untuk episode kali ini. Oke, kita tanyakan kepada mas-masnya ini, kita tanyakan mungkin ke salah satunya tahun berapa komunitas ini didirikan tahun berapa dan disebut apa komunitas ini? Jadi komunitas ini dibangun tanggal 1 Agustus tepatnya tahun 2012. Jadi itu kami itu dulunya itu bukan komunitas di supporter bola, kebetulan nggak naik ya mas ya. Kami memang dari Gangster, salah satu SMK swasta di Jogja. Setelah itu kami memutuskan bermusyawarah karena emang teman-teman si FSB ini sendiri itu mayoritas di keluarga kami itu pendukung PSIM. Tahun 2013-2014 kami mengubah background kami yang darinya gangster tadi untuk langsung ke komunitas sepak bola ini. Jadi tepatnya tanggal 1 Agustus 2012. Nama komunitasnya? Nama komunitas FSB. FSB ya? FSB. Untuk misinya mas, misi FSB sebagai pendukung PSM apa mas misi ini? Dimanapun, gimana caranya, diusahakan dimanapun PSM berlaga entah itu home away, kami dukung, karena kontribusi kita yang nomor satu itu kan mendukung itu tadi. Jadi untuk misi sebenarnya masih sama lah kayak komunitas yang lain ya. Oke. Saya ini tentang mas, saya lebih nyaman tuh oke ya di gue cabal bal nih. Aku senang buat Jawa mas soalnya mas. Karena nih bahasa Indonesia aku berikut, aku lebih senang bahasa Jawa karena aku Jawa. Jadi nih saya ngomong kayak aku yo dimaklumi mas aku Jawa. Oke, sekolah saya mau kan masalah sekolah apa? Kantor-kantor komunitas FSB kan sekolah komunitas geng-gengan sekolah. Iya. Jadi saya wis tobat dan wis manut terus Gusti Allah atau Insya Allah. Insya Allah. Nah, ki mau ora rak salah siji ne musuh SMA mbiyen sik kegawa tekan saiki. Kasarane musuhan karo SMA A apa SMA B dan kebetulan SMA A apa SMA B ki mau pendukung tim liya. Ora rak sik saiki berlanjut tekan saiki. Ya, terus tahu kejadian lho. Kejadian belum pernah. Ya tapi main jampi-jampi nang lewat DM. Ya tantang-tantangan orang tapi rasa dadi ki mau. Oh, diparani. Diparani pun ora wonge. Gas kamera ora wonge. Oh, ngono kuwi. Kadane ya karo ya di jalan A. Kejadian kuwi. Kejadian. Terus rembukan dia nantang OF sini nandui dan hasil 3 hari sebelumnya saya jampi ketemuan saya ya tidak sparring karena alasannya asma. Oke. Jadi supporter bisa kena asma.
karena supporter OF. juga manusia. Karena OF mendadak asma banyak. Tapi perlu digarisbawahi ya Mas, dari kami sendiri itu kami nggak pernah yang namanya kami mulai duluan. Dalam artian, ayo ayo, nggak pernah. Kita nggak pernah, itu harus apa ya, kita menegaskan itu, kita nggak pernah namanya mulai duluan. Jadi kalau dari Mas B sendiri slogannya gimana Mas B? Kalau ada yang jual kita beli. Oke. Jadi kita tuh nggak menjual apa-apa. Jangan oleh tawa ya dituku ya. Nah, Nek, kan Mas, untuk buat anggota nih FSB ini ada berapa? kurang lebih 50 personel Mas, tapi kan kebanyakan juga ada yang di luar kota, di luar negeri juga. Dia tetap update untuk komunitas kita sendiri. Untuk komunitas sendiri kan pasti orang Mas, ada bendahara, ada apa-apa Seperti itu, struktural organisasi seperti itu ada kayak bendahara, kayak bagian dokumentasi dan sosial media itu beda-beda. Bedanya di sini komunitas kita nggak ada ketua. Itu FSB milik kita semua. Oke. Aku cuma pengen tekon karo kanca-kanca FSB juga. Kontribusi nih kanca-kanca FSB iki dienggo PSM apa? Ini ora dienggo PSM, dienggo Braja Musti. Sing paling apa ya? Bukan paling mudah sih kasarane, sing paling gampang kan dienggo Braja Musti. Mungkin kan dienggo PSM terlalu berat. Kontribusi ini kan ada mungkin dienggo Braja Musti ya. Kalau kontribusi selama ini kita masih mendasar Mas, dalam artian ya kita tetap beli tiket, itu kontribusi dasar kan, terus setiap pendukung kayak gitu. Terus yang lebih tepatnya tuh mungkin piye cara nih nek ra iso ngewangi ya rasa gawe rugi. Rasa gawe rugi. Yuk, mungkin selama ini kami masih ini Mas, masih melakukan itu. Kalau untuk kontribusi ke tim mungkin benar kata Mas Deni tadi, itu terlalu berat, kapasitas kita mungkin belum sampai gitu ya. Karena ada beberapa komunitas aku nyebutnya sih benernya ada 4 elemen Mas, ada 4 elemen yang supporternya aku sih. Cuman nih mungkin kita sering kira kontra FSB juga, pengen tekon juga. 4 elemen supporter orang masih seneng gelut siji. Orang masih pemikir, ketiga orang masih ngomongin sejarah. Dan aku setuju kabeh. Sing ketelu orang sih bagian masalah bab keuangan. Nah, ini menurut kota-kota FSB piye? Ini masalah 4 elemen ini saling menjaga, piye. Ning FSB dhewe mlebu ning elemen sik ndi? Kalau kami mungkin lebih apa ya Mas, kami nggak bisa ngarang nih Mas. Untuk sejauh itu kami masih membawa nama FSB ini kontribusinya di keuangan, di kepemikir, di ini. Kami belum nyampe di sana. Selama ini yang kami lakukan ya caranya PSM main ya ditonton, didukung. Braja Musti ada apa namanya, ada santunan, ada gerakan untuk masyarakat lah. Ya kami gimana caranya soal itu dalam artian yo mengenai jadi masih dasar-dasar itu aja sih Mas. Berarti bukan yang ke elemen seiki Mas. Belum ke elemen yang aku pengen sih nyebutnya sajane aku pengennya nyebutnya FSB masuknya nih ke bagian sih pertama lagi mau sih apa ya sih menggunakan kekerasan. Bukan menggunakan kekerasan berarti apa ya, karena menggunakan kekerasan itu kabeh supporter mesti kudu ono sik kaya ngono kuwi menurutku. Karena sing menggunakan kekerasan iki mau melindungi sik bagian sik kulit sejarah. Kami kan ono sik ngene kanca-kanca PSM juga ono sik ngumpulke sejarah juga. Rafi, aku ora mungkin ono sik ngumpulke arsip dan itu tak hargai banget. Dan ini sik jaga juga kanca-kanca sik ning garda terdepan iki mau nek sik menurutku sih sebagai aku wong jowo sebagai wong awam FSB jaga ini sih neng kanca-kanca sih jaga arsip, sih jaga ki mau karena ini sih jaga arsip saiki kasarane mungkin ini jika tinggalan orang itu modul skopis langsung bawa porsi lingguan. Mas Abi mending diskusi Mas, aku duwe arsip iki gua sih modul mesti kanca-kanca sih ada di di kapasitas itu. Ono kapasitasnya masing-masing. Mungkin FSB bisa nyeritakan juga kapasitas endi terus RP ke arah kedepannya harus piye. Oke, kalau balik lagi ya Mas, Jadi gini Mas, kami belum berani mengeklaim kami itu
salah satu di antara 4 elemen itu. Kalau menurut kami 4 elemen itu tuh satu. Jadi itu emang semua harus ya. Iya, keuangan, arsip, terus namanya garda terdepan tadi, terus pemikir itu harus. Itu satu. Tapi kalau bagi kami sendiri untuk ngeklaim FSP itu bagian elemen yang ini kami belum berani. Mungkin lebih tepatnya kami belum kata belum pantas deh. Gitu. Maka dari itu juga selama ini kami masih dalam bentuk komunitas. Jadi secara tidak langsung kami belum terdaftar di wadah Brajamusti itu sendiri secara resmi. Sebenarnya gitu Mas. Kami masih bahasa Jawanya ngerumangsan gitu. Karena rumahku gitu. Iya. Mungkin ya. Terus kalau menurut Mas Dedi tadi bilang, oh menurutku seperti ini. Itu bagi kami sah-sah aja Mas. Karena pendapat orang biar orang itu yang menilai lah. Mungkin kami di bagian di 4 elemen itu dari yang A, B, C, D. Udahlah, terserah, nggak apa-apa. Itu hak setiap masing-masing Mas. Kami serahkan lagi ke si yang sudut pandang teman-teman sekalian. Aku pengen tekan Mas, kejadian ini baliknya kejadian karena neng FSB aku sebenarnya pengen bahas babakan rivalitas yang sebenarnya saya pengen tak ulasi. Kejadian ngadang nih orang ada sih sebenarnya diwarai terus sampai balas kan. Dia tetangga sebelah bilang kalau berani nggak di kandang. Kebetulan tetangga sebelah main sama klub di luar Liga 1. Kita samperin karena dia ngatain kita berani di kandang, kita datangin di sana. Kebetulan di Jakarta. Oh, Jakarta. Pasti gimana? Di Stadion Patriot Bekasi sih Mas. Bekasi sih. Kami nggak bisa bedain Bekasi sama Jakarta. Oke, Bekasi. Variannya sama. Kita kan mangkul loh Mas. Mungkin merasa Pancing lah. Dia ngatain kita berani di kandang, oke. Dia main di sana, kita pun ke sana. Datang ke Bekasi. Bekasi pasti itu. Habis itu berapa banyak tuh bis Mas? Ada puluhan bis. Kita nggak ada yang turun Mas. Kan kasihan kita Mas jauh-jauh ketawa jotoke, burung kocene, burung madangnya dilateni, burung rawani ya, Mas kan. Oke. Kan lucu Mas. Dan dapat berapa atribut seperti flag sama scarf gitu. Iya, sebenarnya kita juga arsip sih Mas, cuman arsip di tim lain. Jadi arsip properti tim lain kami anggap itu sebuah bonus. Ini arsip. Iya arsip. Oke. Tekan mau masalah Bekasi. Asu. Kok iso tekan Bekasi do piye ceritane piye do iso tekan Bekasi terus meh marani sapa supporter apa iki mau ceritane piye kok iso tekan Bekasi ya jadi gini Mas, kita ditantang oleh tetangga sebelah kita. Kita terima dan dia bilangnya pohon ini ning kandang pohon ini coba oke kita ladeni. Itu pun dadakan Mas, nggak rencana gimana ayo sampai mobil ke Bekasi kita sekarang berangkat sampai sana kebetulan udah selesai Mas. Tahu sendiri daerah Bekasi macet atau Mas? Matchnya udah selesai. Dan ada rombongan pas itu kita di sana rombongan bis keluar semua. Kebetulan kita kan gimana ya? Jauh ini waktu refleks lah. Gajian langsung aku yang pro ada lempar jumroh lah berarti. Oke. Terus tekan kono kuwi mau pas berpertandingan langsung ono kegiatan gitu. Ya, langsung kegiatan. Ya itu tadi dilalai kok ya match rampung. Jadi kita kan nggak perlu lah namanya gini Mas. Karena kan kita antisipasi juga itu bukan tim kita yang main kan. Kita nggak mungkin kan pas itu full bar langsung ramai di dalam stadion. Kita juga jaga teman-teman klub. Kita juga jaga toh urusan personal dalam komunitas. Dilalai kok ya pas sana keluar. Jadi ya wis pas rasa repot langsung gas. Cuman ya itu tadi kembali lagi kecewa karena di sana nggak ada perlawanan ya Mas saya nggak ada perlawanan. Mungkin udah kesel ngantuk. Mungkin orang kesel ya, juri.
Gini, sama mobilnya jone wani itu kadang. Tapi tekan kono jebul orang wani. Oh, sedih ya berarti ya. Oke, oke. Kalian main sosmed. Apa mergone? Mulai bengok, ini mulai bengok. Ini sosmed. Soalnya iya kesel. Kesel. Iya, orang kesel pada kesel. Mas. Udah bekasnya tuh. Jadi malah kocok-kocok FSB sih kesel dia. Iya, iya, lah. Kesel banget sih. Kesel banget. Kalau perlawanan itu. Macet, tapi ya nggak sia-sia sih. Kita buktikan di sana ya. Kita buktikan di sana. Emang itu tantangan kan. Kita nggak pernah mulai. Mereka sendiri yang Mengatakan seperti itu. Rene, ayo mencoba. Ternyata malah Ternyata dia. kejadiannya yuk foto seperti itu, kecewa lagi. Oke, untuk kejadian keguyon, nek menurut kanca-kanca FSB sih pas away. Pas away. Karena orang kebetulan sih, nek kebetulan kan aku kebetulan nih tim iki enggak, menurut gue FSB ora kebetulan. FSB supporter PSIM tetepan. Kejadian away ning ndi sik ana keguyonan sing paling seru. Kesan. Wis ana negara kesan tekan saiki. Mungkin kalau untuk away itu kan berarti luar kota ya Mas ya. Nah, kalau dari saya pribadi yang paling berkesan itu saat lawatan ke kota Batam. Batam ke Batam. Pas karo Persiban ya. Ya ke Batam. Jadi itu salah. Bapak tuh. Jadi di Batam ini sendiri kan emang apa namanya ada ini kan ada konflik di sana. Ada konflik di sana. Mungkin bisa kami katakan apa ya? Ya resiko uwe. Resiko uwe. Ah, kejadian kesan itu yang dari saya personal tuh salah satu anggota kami yang tertinggal Mas Edi. Bener-bener tertinggal di masih di area stadion. Mau nggak mau balik kita ke sana. Langsung terbalik mana? Bener-bener balik. Mau bener-bener jemput di sana udah nggak boleh, kita sendiri aja udah cekcok sendiri-sendiri. Saling nyalain ya biasa tuh Mas. Karena kejadian kayak orang euforianya panik. euforianya masih kayak gitu. Nah, ternyata si anggota yang hilang ini tadi Mas, itu tuh ya itu tadi balik ke suasana yang kayak gitu, dia langsung salah naik kendaraan. Masuk ke unit lain. Tahu-tahu masuk langsung halo, assalamualaikum, gimana saudara-saudara? Anggotanya udah panik, udah greget, wah, makan bareng tetap balik bareng. So nanti ada balik bareng sih lah. Dia teka-teka, halo, assalamualaikum, gue salah Mas, langsung banget Mas. Harta antem ya, pocong dewe. Anggota dewe. Setiap UW itu kami selalu memastikan, pokoknya berangkat ini berapa personel makan bareng mulai bareng. Setelah Batam kan kita kejadian meneh kuwi. Iya. Si banyak. kanca-kanca oke sih, cuman sih aku tak sorot iki ketoke sik pas ning daerah Jawa Timuran, sik kene dora iso mulih tekan semongi. Kendara. Kendara. Kan aku kan delok kanca-kanca kita kok dora iso mulih iki. Ceritanya. DC Reswater tuan rumah. Ini yang paling ngece. Kebobolan mana? Karena soal ngece tujuh sih baru ya. Akhirnya kebersamaan. Jadi enggak cuma baca musti udah satu komando ya udah. Pisan ke wae ya wes. Wes langsung balasan ya gitu ya terus balasan dan supporter tuan rumah yang mungkin tersinggung Mas. Tersinggung. Walaupun maksud kami itu kan saling berbalas ya Mas. Kalau menurut jenengan kan itu fair wae ya Mas. Fair wae. Baperan. 2 kali 45 menit kuwi nek menurutku rivalitasi lumrah sih. Iya sih. Iya lumrah. Kita Tapi kan ning Jawa ya dhewe urip bersosialisasi ini menurutku. Iya. Karena kan koncone dhewe kan orang yang saka sak kota tok ning menurutku, kan. iya, berarti ya saling ngeroast itu kan ya biasa lah ya. Mungkin saling roasting. Biasa lah ya. Harusnya seperti itu, tapi dilalai si supporter tamu tuan rumah ini baper. Mulai melempar. Ada lemparan ya itu ya? Lempar duluan, nah kita balas dengan lemparan juga tuh Mas. Itu kebetulan kita bener-bener di perbatasan itu ya? Pecah dua, ada yang di perbatasan, ada yang di lari ke parkiran. Kan kita pikir kendaraan juga kan.
posisi itu. Jadi kita saling bagi tugas gitu mas. Bagi tugas ya? Bagi tugas. Teman-teman, Berarti ini canggung ayo orang sih garap skripsi. Orang sih sudah. Kalau bagiannya aku yang bayarin ngeprint. Rokoknya saya kuliah lagi. Mana bagi tugasnya ta? Ya kita, yo awalnya podo, yo podo. Terus gimana mas Bil? Dan setelah itu kan sempat geger di parkiran. Berlanjut di parkiran. Berlanjut di parkiran yang saya suka itu anak-anak bahasa Bugis bisa rollingan, Bisa saling Simpan. Itu paling suka itu. Kayak pegawai di Maret. Satu shift udah nyerang, kesel, ganti shift kedua selesai, ketiga rollingan terus dan foto-foto nggak berani masuk, nggak bisa tembus di area. Mungkin kalau bahasa dancernya jebol mas Bil. Jebol ya, jebol. Ini berkembang api karena arti nganu melu-melu. Ini melu tuh, karena melu tuh kan melu-melu ngajar motor kono. Berarti ngajari tawuran. Berarti kanca-kanca ngajari. Oh, ngajari motor Kediri. Oh, ngono. Baik. Mungkin kami nganggapnya gitu mas. Oh, nggak kowe ngono pokoknya kowe ngajari. Sinau baca mesti. Berarti kowe tak ajari. Ajari Tak ajari guyon, tak ajari guyon Mas. Gocek kira lah ibaratnya. Tak ajari gojek ini lho carane iki karena ya wis paham niru gojekane ya wis. Berarti kowe cek pinter wis. Berarti biasanya ketemu salaman kanca. Supporter seperti itu ya, bukan munafik. Supporter seperti itu. Semua supporter pasti dari guyon. Pasti seperti itu. Di antara masing-masing. Gak usah naif, itu udah bagian dari kita mendukung klub keluar kota, itu pasti seperti itu. Ada yang jual, kita Beli. Sekarang aku pengen tekon Mas, rivalitas paling kecil, kejadian paling kecil nih, kejadian paling kecil ya. Kejadian guyonan paling cilik orang guyonan terus sih. Orang sih kriminalitas loh ya, kejadian sih rivalitas sih guyonan nih dalan biasa-biasa sih pas bal-balan nih. Mungkin ini ya mas ya, apa namanya, karena tim yang kita dukung ini kan satu kota, kita ini kan ada 3 klub. Nah, 3 klub ini juga saling berbenturan Antara kota B, kota C. Ya, nggak usah sebut klub ya. jadi kalau mungkin kalau kejadian kecil tapi sering maksudnya ya. Kecil tapi sering ya pulang match pasti. Ya. Karena domisili keluarga kami juga itu nggak cuma di satu titik. Kita tuh Jogja itu anggota itu hampir mungkin dikatakan Gunung Kidul ada, di Wonosari ada, Sleman ada, di Jogja sendiri ada. Berarti ada beberapa daerah ya dari komunitas ini ya. Mas? Jadi kejadian kecil itu ya pasti sepulang match itu pasti. Oke. Kejadian kalau sampai Mas, kejadian rivalitas paling kejadian sih, keguyonan sih paling gede. Keguyonan sih paling gede pas pertandingan pas match. paling gede itu nggak ada mas. Soalnya mas, kita tuh sering jajak seperian sama tetangga sebelah. Jajak seperian di mana kita yain, tapi di tempat itu dia nggak ada. Oke. Dan kita pun kecewa kan, padahal sudah berjanji kalau dia nyerah atau kalah, dia ngasihkan sesuatu buat kita. Ibaratnya ya kalau lah. Dan lawannya. Dan ending-endingnya ya beli lawannya mas. Padahal bola-bali ngejak ya oke, tinggi padahal daerah tetangga sebelah. Itu pun dia nggak berani dan dia mengakui dia kalah dan ngalah. Dia mengasihkan uang sama apa ya? Minuman ya. Sebenarnya itu mungkin bisa dikatakan bahasanya itu jadi gini mas, nggak ada yang inilah apa ya, nggak ada yang sia-sia di suatu kejadian gitu loh mas. Kita nggak mau juga dong, masa ada janjian, ada misal mungkin bisa dikatakan tantangan terus dengan naifnya udah kalah, udah besok nggak ada apa-apa, kita minta ini, minta apa nih bahasanya di perjanjian lah, entah itu upeti, entah itu bubar, entah itu apa ya tergantung kedua belah. Karena perjanjiannya ya.